Halo guys, kembali lagi bersama Tommy di Ngongoser. Ngobrol seram. Oke guys, di episode ketiga Ngongoser pada kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman boleh bantu untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya Tommy mengupdate video baru, YouTube akan memberikan notifikasi kepada teman-teman semua. Nah, karena semakin banyak yang minta cerita-cerita tentang misteri, tentang mistis. Nah, kali ini teman saya sendiri juga merasakan hal-hal mistis yang setiap kali saya ceritakan juga. Nah, tadi mau memperkenalkan narasumber. Tadi bertiga, sekarang berdua karena ada hal mistis yang terjadi. Gak apa-apa ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini Nita. Halo Nita. Hai. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman pasti pengen tahu dong kerjaannya apa. Maka ini kegiatannya. Kerjaannya ibu rumah tangga. Tapi nggak ngerjain rumah tangga. Bisnisnya mungkin? Bisnisnya Hampers ya. Nah, nanti Tommy akan cantumin di sini. Hampers Medan di sini. Nah, itu teman-teman mungkin di Medan banyak yang melihat hampers yang cantik-cantik, mungkin salah satu dari tangan magicnya mereka ini. Thank you. Jadi teman-teman yang pengen buat hampers jangan lupa langsung cari di Hampers Medan. Oke. Nah, saya dengar belakangan ini ada cerita ya. Ini karena kita teman-teman yang setiap hari kita ada bergaul ya. Jadi saya dengar ada cerita tentang hal-hal mistis ya di rumah. Itu benar? Iya. Awalnya kan sewa. Pertama kan 2 tahun yang pertama itulah nggak ada masalah sih, nggak ada. Pertama tuh kan masih hamil, pas 2 bulan tuh pindah ke sana nggak ada apa-apa sih. Terus setelah tambah anggota baru jadi banyak gitu kan, mungkin mengganggu yang di sana atau gimana aku nggak tahu sih. Oke, jadi sebelum sewa itu mungkin pas nengok rumah kan kita kan ada feeling ya, maksudnya kita mau nyewa rumah ini. Gak ada feeling kan, apa-apa sih. Berarti, memang lantainya kan udah 5 tahun nggak ditempati, lantai 3. Tapi nggak ada kayak ngeri atau apa, nggak ada. Biasa aja gitu. Boleh tahu daerah rumahnya daerah mana? Daerah. Iya. Jadi berarti pada saat Nita sama Wandi ya suami sewa rumah ini, mudah-mudahan memang nggak ada insting apa-apa ya, nggak ada feeling nggak enak. Kata orang kan kalau hamil tuh bisa digangguin gitu kan, nggak ada sih. Nggak ada ya, fine aja ya. Oke, jadi semua bisnisnya dijalankan di sana juga. Iya. Oke, jadi begitu pindah ke sana itu udah langsung pakai karyawan atau maksudnya kerjainnya masih berdua? Ada, tapi masih 2 orang di lantai 3. Oke. Itu masih biasa aja sih, kayak nggak ada apa-apa. Terus sampai udah tambah 3 anggota lagi jadi 5. Atau mereka memang suka kayak main-main kaget-kagetan gitu, mungkin karena itu juga. Karena kita awalnya nggak ada masalah sih. Oke, jadi terus? Jadi pertama itu mereka masih diganggu gitulah, didorong, dicakar, bla 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 lah. Jadi habis itu pas mau naik ke dari lantai 2 ke lantai 3, katanya ada sosok yang berdiri nangis kayak minta tolong gitu. Oke, ini pas karyawan udah melihat, mereka langsung dikasih liatin atau masih dikasih entah barang jatuh sendiri kah? Kan ada memang satu anggota saya yang bisa lihat ginian. Jadi sering juga sih kayak kertas dari lantai 3 tiba-tiba jatuh ke lantai bawah. Kan nggak ada angin, nggak ada apa-apa, nggak mungkin bisa dari jatuh. Lantai 3 langsung jatuh ke lantai. Jadi mereka kan mau kejar kertasnya gitu kan. Jadi kejar, maksudnya jatuh sendiri gitu. Gelinding sendiri gitu, maksudnya nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Jadi dikerjain. Terus ada satu lagi anggota saya tuh sering kayak kan kadang lembur gitu kan, kayak dilempar ini kertas kecil gitu, kayak dijailin gitulah. Terus mereka kan suka ke bawah ambil gojek. Saya minta tolong ke bawah ambil gojek, itu sering dijailin gitu. Jadi ini anggotanya nggak ada yang trauma. Maksudnya ada cerita nggak? Maksudnya dia ada ceritain Kak. Pertama mereka nggak berani cerita, masih diam-diam aja. Jadi kita tanya pun mereka nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kok gitu aja kan. Sampai terakhir kan 2 hari sebelum kejadian kejadian kesurupan itu, aku udah kayak dikasih lihat gitu, yang rambut pendek wanita gitu, liatin aku lagi tidur.
Ceritanya gimana? Maksudnya awalnya itu kamu tidur entah ada yang Aku kan dari kecil tuh suka kayak ditimpa gitu ya, sleeper ya, Mas? paling sering. Tapi liatnya tuh lihat ada dunia lain gitulah. Jadi tahu di sekitar itu ada apa-apa aja gitu. Jadi aku liatin dia, liatin saya kan gitu kan. Jadi habis itu udah enggak. Dari sana saya tanya anggota, kalian ada rasa yang enggak gitu enggak? Jadi katanya enggak ada kok Ci gitu. Masih enggak berani bilang. Berarti gerak-geriknya memang aneh. Enggak ada Cici tapi ya jawabannya aneh. Iya. Terakhir karena udah nggak tahan ya, sering diganggu terus sampai sosok yang satu itu yang berdiri itu nangis-nangis itu yang di lantai 2 ke lantai 3 itu. Dari sana mereka sering turunnya bareng-bareng. Jadi suami saya tanya, kenapa kalian kalau turunnya bareng-bareng gitu? Satu turun ikutan semua gitu. Baru diceritain banyak hal gitu kan. Udah yang memang nggak beres gitulah. Jadi satu hari sebelumnya kita masih ada cerita di rumah sana, cerita bla 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 gitu kan. Nggak ada apa-apa karena kita kan lagi sibuk-sibuk ngejar ini kan. Ini cerita gitu maksudnya ya. cerita tentang hal yang ini mungkin. Cerita tentang hantu di sana. Berarti lah. memang benar ya. Soalnya episode pertama, episode kedua Ngoser Ya, itu kita juga sering bilang kalau misalnya kita di tempat yang asing ya teman-teman, kita kalau merasa hal-hal yang aneh itu kita jangan ngomong di sana. Iya betul, gitu ya. memang sih. Berarti kalau kita ngomong dia Dia tahu. Jadi karena ada satu anggota saya kan bisa lihat, dia yang biasa ceritain semua. Jadi hari hanya itu pas hari kesurupan itu adik saya datang ke rumah, dia heboh. Maksudnya gimana sih ceritanya begitu sama anggota saya di depan kan. Jadi habis itu anggota saya pun ikutan heboh, ya cerita lah gini-gini. Jadi saya ke depan tuh kayak ingatkan mereka lah, nggak usah takut lah, kita kan banyak orang gitu kan. Terus nggak lama saya masuk kamar, depan udah teriak-teriak, kayak kesurupan 2 anggota saya gitu. Berarti pas adiknya kamu ya, berarti ya. Adiknya kamu datang, itu kalian ceritain kertas yang jatuh itu ya? Banyak semuanya lah. Semuanya ya. Berarti itu udah mulai merasa banyak gangguan ya, yang nggak masuk akal ya gitu ya. Jadi dari sana langsung pas kesurupan saya dipanggil loh Ciku gitu kan, kesurupan mereka. Habis itu rupanya dia tahu samanya kita ceritain gitu, karena kan ada satu anggota saya bisa lihat dia di belakang saya kayak mau rasuki tapi nggak bisa. Mungkin karena lagi emosi atau lagi ini orangnya lagi tinggi ya. Ya mungkin kayak gitu ya. Jadi dia rasuki itu 2 aja anggota saya. Terus pada saat muntah-muntah, jerit-jerit gitulah. Jerit-jerit nggak jelas gitu ya. Jadi ada sempat diomongin nggak, maksudnya pas dia kan kayak itu di film-film itu iya, kan? Iya, sebenarnya kan hampir tanya ini siapa gitu kan, tapi belum sempat. Itu kan ada di sebelah itu kayak anggota juga lah yang usaha itu, dia bisa kayak ngusir gitulah. Jadi pas ya, dia naik gitu udah ya. hilang, udah belum hilang. sempat. Jadi keesok hari berikutnya anggota saya mau coba untuk dirasuki lagi gitu. Untuk tanya ini kamu siapa? Ini kamu nih siapa sih gitu kan. Tapi ya udahlah nggak usah lah gitu ya kan. Terus habis itu kebetulan kan ini saya telepon kayak anggota gitulah, anggota dari gereja gitu kan. Jadi katanya coba buka lagu rohani bawa gitu segala macam lah. Udah tenang gitu, kita langsung pindah lokasi karena takutnya katanya gini, kalau misalnya ada yang kerasukan kita nggak langsung keluar nanti kena lagi gitu. Jadi kamu maksudnya mau jadi pindah? Saya pindah gitu. Keluar lokasi ke tempat mertua saya untuk kerja sama beberapa hari lagi tuh sampai lewat Imlek, baru balik lagi ke sana. Dalam keadaan rumahnya itu kosong? Iya, udah sempat dibersihin katanya kayak diusir gitu, tapi nggak ada mempan sih, nggak ada tetap aja masih ada gitu. Mungkin ini jadi peringatan ya kalau misalnya kita nggak bisa usir, bagusan kita jangan usir. Karena gini, kita nggak tahu di sana itu ada apa aja gitu. Kalau salah usir, nanti kita yang kena. Karena dia mungkin lebih kuat. Iya, kita kan nggak tahu. Jadi maksudnya ya antara pindah rumah atau apa aja lah gitu solusinya. Bagusan kita yang ngalah gitu. Ini berarti ceritanya banyak ya? Banyak, setiap lantai ada. Ini yang bilang di siapa? Kamar saya pun ada tetap. Yang bilang mungkin kan kita kan sama orang kita nggak bisa lihat, tapi aku dari kecil bisa rasain sih kayak
kadang ada yang liatin gitu-gitu aja. Emang pas dikasih lihat itu ya pas yang setengah sadar itu, yang wanita itu gitu. Itu masih setengah tidur setengah sadar ya. Itu benar-benar ibaratnya melihat sosoknya itu. Iya, jelas banget loh itu. Jelas Dia banget. liatin saya lagi tidur gitu. Kalau biasa kan cuman sekilas saja gitu kan. Kali ini emang beneran liatin. Terus jadi- habis itu lewat udah nggak gini lagi. Jadi udah lewat berapa lama gitu kan. Anggota saya sebenarnya sering juga kerasukan, tapi nggak ada yang berani bilang karena ada kerjanya di lantai 2 gitu. Jadi lantai 2 jadi mereka kayak suka ketawa, nangis sendiri gitu kan. Rupanya karena di lantai 2 tuh nggak suka gitu loh. Nggak tahu sih, katanya entah bentrok atau apa, nggak tahu lah. Oke. Cuma jadi- mereka nggak berani cerita, berarti kita pun kerasukan- diam-diam aja. Berarti kerasukannya ini bukan hanya satu kali gitu ya. Mm-mm. Beberapa kali Iya. semuanya karena saking seringnya diganggu anggota NIPA jadi tuh rasanya kayak udah terbiasa Iya, gitu. biasa aja. Jadi saya bilang kalau misalnya di kesurupan pun kan nggak usah diopenin, biarin aja sampai kalau Lepas sendiri sendiri gitu. gitu. Kecuali udah sampai yang parah banget gitu ya, baru panggil kami. Tapi sejauh ini sih nggak masalah sih. Sampai sekarang anggotanya masih kerja. Sekarang udah nggak lagi. Udah nggak lagi, mungkin gara-gara masalah ini. Nggak tahu juga ya. Tapi dia udah nggak apa lagi ya. Tapi Cuman anggota saya nggak ada yang takut banget gitu. tapi nggak gini, juga sih. kan aku dengar mungkin pada saat kita misalnya di rumah kalau ada hantu gitu, ada hal yang mistis kayak gini atau makhluk halus, kita sebagai manusia kita ada kayak magnetnya gitu. Jadi kita yang mengundang, ibaratnya memang ada mungkin, tapi diri kita ini mengundang dia untuk ibaratnya untuk bertabrakan gitu. Iya, Ada nggak mungkin anggota NIPA? Karena saya pernah dengar abang di sebelah itu kan, dia bilang contohnya ya inisialnya L gitu kan, L kamu ada yang ikutin ya memang. Terus dia bilang iya memang gitu. Oh, berarti dia memang sudah tahu. Kayaknya sih sudah tahu. Berarti dia memang bentrok auranya mungkin. memang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia lebih gampang gitu ya. Terus lewat itu, jadi katanya gini, dia suka sama suami saya, ya kan. Jadi dia mau Si makhluk ini. iya, si sosok wanita ini gitu lah. Ceritanya dia suka sama suami saya, jadi mau kayak mau buat kita pisah gitu loh. Secara apa ya, kayak permainan pikiran gitu lah Oke. ya. Memang saya terasa auranya beda sih. Kalau di dalam rumah itu emosinya muncak kali sama suami gitu. Kayak Nggak mau suka marah gitu aja ya? Padahal nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. benci aja satupun. gitu ya? Benci aja gitu, nggak tahu, nggak ngerti juga. Udah keluar dari rumah biasa aja, balik Nggak lagi gitu. Sampai sekarang kan udah sering kayak lebih sering kayak doa gitu lah ya kan. Nah, nggak lagi loh. Jadi cerita suami saya tuh, saya pernah sampai hampir ke lantai 4 mau lompat gitu, cuman nggak nemu kunci. Jadi duduk aja gitu di loteng itu kan, duduk aja gitu nungguin. Jadi dia samperin saya, kenapa gitu kan. Nggak tahu sih, kata dia yang cerita. Pas sudah sadar itu kan dia yang cerita. Baru diajak turun pelan-pelan gitu. Itu kamu sadar nggak? Kamu di atas duduk? Nggak Dia yang tahu. cerita, Dia suami yang saya cerita. cerita. Jadi dia ceritanya pas mungkin ini Udah lewat. kejadiannya malam apa nggak? Dia ada bilang si Wandi ada bilang. Pagi-pagi. Oh, di pagi hari itu. Oh bisa iya, ya? pagi sebelum kesurupan itu anggota saya kan piano, kan anak saya punya piano kecil gitu kan, yang mainan. digantung di jendela itu, dia bunyi sendiri. Jadi pas saya lagi lembur kerja gitu kan, dengar itu ada suara piano gitu kan, nggak ada yang main kok, anak saya kan lagi tidur, kok ada suara, kita lihat-lihatan gitu kan, iya masih bunyi gitu kan. Habis itu suami saya kan mungkin takut gitu kan, takut saya nih jadi nggak berani atau apa gitu Parno lah. gitu ya? Dicabutnya baterainya, Oke. udah dicabut saya masih denger lagi. Masih bunyi. Itu piano kan Nah, gitu-gitu lah. bunyinya kan harus ditekan juga Iya, kan? nggak pernah udah gantung segitu lama, nggak mungkin lah gitu. Tapi kan nggak mungkin dong waktu kita udah cabut baterai masih bunyi. Terus pertama saya mungkin mikirnya konslet, tapi kenapa kok bisa kesurupan? Berarti memang udah nggak beres gitu kan. Oke. Pertama saya juga kayak udahlah nggak usah peduli, lanjut kerja lagi kita. Cuman saya udah bilang sama suami, yuk kita pergi sarapan dulu yuk gitu, Keluar ya? supaya refresh. Menetralkan gitu ya. Pas udah balik, hari itu juga lo kejadian kesurupan. Oh, berarti memang udah dikasih tanda-tanda ya? Ya jadi ada yang bilang ini kayak permainan pikiran lah gitu. Jadi pikiran aku kan orangnya kayak
suka parnoan dari kecil gitu kan, jadi suka diganggu itu karena gitu, jadi gampang diganggu gitulah. Jadi ibaratnya dia sengaja buat piano mainannya itu bunyi, itu ya kalau orang Chinese kita buat jiun kita itu aura kita itu turun. Iya, lagi turun. Ya, jadi turun jadi lebih gampang untuk di. Pas itu sih saya nggak gitu open ya. Bahkan pas kesurupan pun saya masih emosi banget sih. Saya maki-maki itu setannya, saya maki-maki semua. Nggak tahu lah. Jadi anggota saya bilang hantunya marah gitu karena saya maki-maki, nggak terima gitu. Jadi aku bilang ya mau gimana? Saya kan lagi kerja, ini usaha bisnis gitu kan ada deadline-nya. Jadi terganggu dong semua kan gitu kan. Jadi dari sana udah lewat itu asik kejadian kecil gitulah, entah barang jatuh sendiri atau apa, kita udah nggak open lagi, biarin aja. Kayak udah terbiasa Nah, gitu udah ya. terbiasa, yang penting jangan ganggu aja. Cuman ganggunya di pikiran, nanti bisa silet tangan sendiri gitu kan, bangun-bangun kok sakit tanganku kan. Jadi suami saya bilang iya kamu kemarin gini gitu. Berarti dia sempat merasuki kamu Nggak juga. tahu juga, Gitu ya, nggak sampai tahu kamu juga. nggak sadar. Nggak tahu juga, ya, tapi cuman emang sering kayak ditimpa tidur itu kan, paling sleep sering lah, sampai sekarang udah sering doa, udah jarang, tapi kok sempat saya bolong aja datang lagi dia, berarti kamu dia datang terus. Berarti kalau iman kamu lagi rendah, dia Iya. cari kesempatan untuk Emang saya masuk. dari kecil bisa gitu, bisa sering diganggu gitu sih. Pernah kan sekali saya ke vihara gitu, vihara di Tanjung Merawa yang krematorium itu. Iya, yang tempat. Nah, itu kan di lantai atas itu kan tempat benda-benda gitu, patung-patung gitu kan. Jadi saya berdua sama abang saya, cuma berdua doang loh. Di dalam nggak ada siapa-siapa. Jadi saya ada dengar kayak lagu Buddhis gitu, suka. Jadi saya rekam. Maksudnya nanti mau cari lagunya gitu lah. Jadi udah rekam gitu kan, sampai di rumah mau denger, aku ada denger kayak suara teriakan cewek loh, kayak lagi macam gimana ya, kesannya kayak lagi kebakaran gitu lah. Nggak tahu lah, kayak ngeri kali. Saya ada sempat kasih suami saya denger kok. Rekamannya masih ada. Nah itu habis itu nggak lama, pas saya mau share gitu, handphone saya dirampok. Itu setelah Hilang kasih semua. suami dengar. Iya. Dan Wandi juga Nah, dengar. untungnya iya dia udah dengar, jadi kan ada yang percaya kan, nanti dibilang saya gila. Oh. Oke, jadi sampai sekarang masih tinggal di rumah Masih itu? sih. Masih ya? Bisnis masih jalan di sana ya? Iya, beraniin diri aja. Ya mau Maksudnya, nggak mau ya harus membiasakan iya, diri ya. intinya Nggak- kita yang penting kalau dekat sama Tuhan, kita nggak bakalan bisa diganggu lah gitu. Yang penting imannya jangan sampai turun. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah mau nonton film horor atau film hantu selagi segala macam lah. jangan ada yang mengundang. Iya, gitu karena ya. kalau saya imannya turun aja kan, dia langsung datang gitu, mau serang. Jadi ini kan semua karyawan udah karyawan baru semua ya, berarti ya belum merasakan hal-hal yang aneh, Nggak ada lagi sejak itu. nggak ada lagi ya. Berarti Cuman saya aja paling kayak di kamar. parno sendiri ya. Belakangan ini kan saya pasang lagi baterai piano itu. Jadi karena anak saya nggak tahu ngebet gitu mau main itu, pokoknya itu satu lah mau main sampai dibongkarnya padahal plastiknya tuh digantungnya atas loh gitu, nggak ngerti juga. Jadi dia kok mau piano itu gitu kan, udah lama nggak pernah main lagi gitu. Jadi ya udah aku bilang bawa turun aja nggak apa-apa gitu, pasang aja baterainya. Udah dia main-main gitu kan, udah kita letak kan, bunyi sendiri lagi. Sendiri lagi. Waduh, berarti dia udah ambil sarana itu untuk bisa di Iya itu aku ya. pernah dengar sih memang kayak sarana itu kan berupa benda mati ya. Nggak Oke, tahu apa jadi aja gitu. pernah cari tahu nggak sebenarnya dia maunya apa sih gitu? Itulah makanya kemarin kan anggota saya mau coba undang, cuman saya bilang nggak usah lah, kita ngapain undang nanti nggak bisa. Nggak, Ini, maksudnya nggak kan bisa kita lepas nggak berniat untuk mengusir, tapi kita iya, pengen tahu. ada abang di sebelah itu kan, dia kan bisa komunikasi gitu kan, jadi dia bilang dia terganggu Gara-gara? sama mungkin anggota saya, suka ribut, suka nakut-nakutin gitu, atau mungkin bentrok gitulah, intinya kita yang duluan katanya. Kita duluan yang memancing. Padahal saya nggak merasa kayak ada apa-apa sih sama ini sejauh ini. Nggak tahu ya kalau di belakang saya anggota saya apa aja. Saya kan kadang nggak Iya, di kita, rumah, iya. kan kita gitu, nggak ada CCTV juga ya kan. Jadi mungkin keganggu gitulah.
Jadi katanya kata abangnya mau diusir atau gimana. Jadi saya bilang kalau diusir, kalau bisa pergi, kalau nggak bisa gitu. Iya memang sih katanya ini sarangnya di sini gitu. Jadi tempat perkumpulannya. Kalau mereka mau jalan-jalan pun di belakang komplek gitu, kayak orang hidup gitulah katanya. Oh, Sebenarnya mereka sama kayak orang kita katanya, orang hidup juga, cuman beda dunia. Jadi kita jangan ganggu, mereka juga nggak ganggu gitu katanya. Cuman sama yang kayak gini jangan pernah buat janji ya. Mereka suka ingkar, gitu aja sih diingatkan saya. Jadi sampai sekarang nggak usah usir gitu. biarin aja gitu. Biarin aja. Berarti belakangan ini udah nggak diganggu ya? Kalau nggak doa ya, kalau nggak doa diganggu. Kalau nggak doa Iya. diganggu. Langsung datang, pasti langsung datang. Orangnya pun langsung beda. Kan dari kecil telinga saya kalau misalnya ada makhluk halus gitu kan saya bisa tahu dari telinga saya gerak sendiri. Jadi kalau misalnya ada kasih tahu gitu. Cuman nggak bisa lihat. Bisa lihat. Nah belakangan ini nggak ada cerita tentang hal-hal aneh lagi ya? Iya, nggak dengar lagi sih. Cuma alami sendiri itu hal-hal kecil-kecil gitu lah. Oke, aku dengar belakangan ini agak kurang sehat ya kita ya. Hari itu kan kita sempat sebelum Iya. kita syuting ini kan Nita pernah bilang kondisi kesehatan Nita ini Iya, ada sedikit sempat kena bepasi kayak Iya. lumpuh saraf sebelah Iya, gitu lah. bepasi. Jadi pas itu saya ada dengar kayak khotbah gitu kan, terus didoain kalau misalnya ada kuk yang kayak nempel di tubuh dari setan bawa itu. Iya. Sekarang juga diangkat gitu lah, didoain gitu kan. ini di gereja ya? Enggak di rumah, Oh, di rumah. Jadi masa Nita berdoa sendiri itu gitu? Dari kayak streaming gitulah. Oke. Oh khotbah dia, gitu, jadi saat kita teduh dengar gitu. audionya gitu. Jadi didoakan kan saya maksudnya udah memang masuk hati gitu kan doanya. Jadi pas denger itu hati saya kayak getar gitu loh, bergetar gitu kan, tiba-tiba ringan sendiri Kayak tubuhnya badannya jadi ringan terus ada disampaikan satu itu saya paling ingat, jangan berhenti di dokter yang tangani saya sekarang. Kan saya nggak ke dokter, saya ke akupuntur karena sebelum ke dokter itu aku udah kayak berdoa gitu lah, kalau mau nggak usah ke dokter, kalau memang ini kerjaan setan gitu kan nggak usah sampai jumpa dokter lah gitu. Jadi sehari itu 3 dokter tutup semua, jadi ya udah ke Kayak akupuntur. jodohnya ditutup gitu ya? Ke akupuntur belum maksudnya kalau mau dibilang banyak yang bilang 3 bulan sih rata-rata baru bisa sembuh ya. Kalau saya sih udah sekitar 2 mingguan udah sembuh sih, puji Tuhan ya. Jadi setelah itu Berarti itu pelan-pelan sendiri bisa gerak sendiri semua. itu ya. Berarti mulai awal penyembuhan itu mulai dari dengar audio Iya pembersihan itu ya, pembersihan diri lah istilahnya kita bisa bilang seperti itu ya. Itu kayak ada yang dirasakan nggak selain maksudnya kayak ada Ringan sesuatu aja, yang keluar ringan. gitu atau Enggak sih, kayak atau alisnya ada getar aja, itu paling getar terasa gitu? lah, getar kan sebelumnya nggak bisa gerak sama sekali gitu kan. Kalau mau dibilang Berarti satu mata nggak isi bisa pembersihan doanya itu memang khusus untuk ibaratnya kalau kamu sakit dikarenakan dari makhluk halus itu Bisa dibersihkan jadi gitu sih, ya. bisa jadi Isinya ya. memang seperti itu. Iya, bisa jadi Oke. memang karena setan gitu. Karena setan tuh pengaruhnya kan banyak. Sakit juga bisa dari setan, bisa juga karena pola hidup kita. Iya. Kan sakit itu terus setan itu paling manipulasi itu dari pikiran. Jadi makanya kenapa kita pikiran nggak boleh yang Kosong, aneh-aneh, ya? nggak boleh Iya. negatif gitu. Dia datang serang. Oke, sekarang udah sehat ya? Iya. Nah, sehat. Puji Oke. Tuhan. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Nah, hikmah video kali ini teman-teman ya seperti biasa ya, kalau misalnya teman-teman berada di tempat asing jangan langsung diceritain ya kalau misalnya teman-teman merasakan hal-hal yang aneh. Nah, Karena kan seperti kita lah, contohnya kita lagi duduk gitu kan, Iya. digosip di sana, Oh, jadi ibaratnya diceritain, kita kan diomongin, pasti ya. nggak suka juga gitu. dan juga kalau misalnya di rumah, mungkin rumah kita sendiri kalau mau kita bersihin ya kita juga harus cari Mikir lagi, orang yang yang benar. sumber yang memang Iya, benar-benar betul. bisa ya, daripada setelah dibersihkan Iya. tapi semakin parah. Karena itu aku juga sendiri merasakan sih, dulu aku tinggal juga di rumah yang seperti itu, berusaha dibersihkan, rupanya orang yang membersihkan itu meninggal dunia. Seperti Iya, itu. iya, Jadi memang. kita jadi ibaratnya membuat orang jadi nggak ada apa gitu Iya. ya,
membuat orang jadi rugi lah istilahnya ya. Seperti kejadian dulu ya 10 tahun lalu gitulah, kan saya pernah tinggal di satu rumah yang kondisinya gini juga. Jadi kebetulan papa saya udah mau pindah rumah, kayak sayang lah gitu, udah sewa kan, udah mau beli rumah, sayang tinggal dulu gitu sampai waktunya gitu. Belum sampai waktunya tiba-tiba satu hari itu kan, kan biasa ada yang sembahyang di depan itu kan jam 5 pagi gitu. Jadi dilihatnya ada kayak bulatan api gitu dari atas turun. Nggak lama rumah saya udah meledak sendiri, nggak ada sumbernya, nggak. Jadi saya pernah cek, maksudnya setan tuh juga bisa buat sampai gitu sih, kayak mungkin kiriman yang itulah ya. Beratnya dia bisa mengenai fisik kita istilahnya. Bukan fisik, dia seperti gimana ya, dia kan menghancurkan tapi kenanya di kita gitu contohnya. Dia menghancurkan, ya efek sampingnya kena ke kita lah istilahnya begitu ya. Jadi udah rumah hancur, efeknya ke bapak saya kan kena ini apinya gitu kan. Di rumah sakit 2 minggu nggak bisa tolong lagi, udah meninggal. Jadi itu saya pokoknya tahu itu pokoknya bukan hal yang wajar sih, karena nggak ada apa-apa kok bisa gitu. Terus ada nampak api lagi gitu. Memang ada saksinya pun udah meninggal sih. Mengerikan sekali. Oke guys, jadi video kali ini teman-teman ya boleh diambil hikmahnya ya, seperti Nita bilang itu ya, kita hidupnya berdampingan ya dengan dia. Jadi kita ya jangan sembarangan ngomong walaupun di rumah sendiri, bahkan kalau di tempat asing ya. Itu ya, jadi kita harus bahkan pikiran kita pun nggak boleh kepikiran bahwa dia ada. Kalau saya di rumah mikirnya dia ada, ya benar-benar datang ya. Kayak benar-benar ya udah lu pengen gini gua kasih gitu ya. Jadi itu memang susah banget sih. Jadi kita itu harus pikirannya fokus ke tempat lain lah, jangan yang aneh-aneh gitu lah. Saya percaya banget sih hal seperti itu. Dan tentunya banyak berdoa. Iya, Ya, pasti. banyak berdoa. Oke, terima kasih Nita. Ya, semoga sehat selalu ya dan bisnisnya jalan terus. Dan teman-teman yang pengen, sekali lagi yang pengen buat hampers ya di Medan itu, hampers Medan itu memang udah top. Jadi banyak tangan-tangan magicnya itu yang udah bagus-bagus kotaknya yang kalian pikir entah dari mana belinya. Nah ini kerjaan dari hampers Medan teman-teman. Jadi kalau bisa dapat dari sumbernya, kenapa harus dari tempat lain ya kan? Jadi teman-teman kalau mau order itu langsung di sini, Hampers Medan Instagramnya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalau misalnya ada video baru teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Bye bye, thank you Nita, bye bye, see you.